Cimahi, Bapak Hendra Gunawan SOS MIP, yang kami hormati Kepala Bidang E-Government dan Persandian Kota Cimahi, Bapak Bambang Supriyadi STMT, yang kami hormati Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, MING PhD, narasumber kita hari ini, dan juga hadirin yang berbahagia. Bersama saya Nisa yang akan memandu jalannya webinar hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan bergabung dalam webinar kali ini. Sebelum kita lanjut ke rangkaian acara berikutnya, mari bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan kita kepada tanah air tercinta. Baik, terima kasih. Tentu tak lengkap rasanya jika kita tidak membuka acara ini dengan doa. Untuk itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga acara yang kita laksanakan hari ini diberikan kelancaran, keberkahan, serta membawa manfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, kini kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, Bapak Hendra Gunawan SOS MIP. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, moderator Bu Nisa? Kedengaran jelas, Pak. Karena di luar. Wilujeng Enjing, salam sehat selalu, sampurasun. Alhamdulillah, waskurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Tidak henti-hentinya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahmi bersama-sama di acara webinar Jumat Kamis Ae series 5 yang dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Cimahi. Mudah-mudahan acara ini selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah pada kita semua hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Pak Ono Purbo. Terima kasih atas kehadirannya, Sama-sama. Pak. Salam kenal, Pak. Sarang Hendra Gunawan di Diskominfo pada Cimahi. Terima kasih, Salam Pak. sehat. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih atas kehadirannya Bapak di sini. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan untuk kita semua yang hadir di sini, khususnya di Skominfo umumnya yang para peserta yang saat ini jumlahnya terus beranjak menurut informasi sekitar 350-an lebih, Pak. Sekarang baru 243-an. Yang terhormat juga para pejabat kami di sini, sudah ada Kabid Humas dan Persandian, juga kasih Persandian dan rekan-rekan dari Persandian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas atensi di webinar ini. Selain untuk meningkatkan pengetahuan dan sebagainya, juga di dalam zaman digitalisasi ini mungkin ini sangat penting. Perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini di Kota Cimahi berkenaan dengan AI memang belum dipergunakan, Pak Ono, ya, belum ada. Kemungkinan besar tahun-tahun ataupun tahun ke depan kita harus mempunyai AI ini, mengawal AI ini agar di pemerintahan kita eh, lebih apa ya, lebih informatif nantinya dengan perkembangan zaman saat ini yang artificial intelligence ini memang diperlukan. Beberapa daerah sudah melaksanakan ini, seperti di DKI Jakarta sudah melaksanakan dan beberapa daerah yang lainnya. Hal ini mungkin yang harus disupport dulu adalah berkenaan dengan datanya. Karena data itu akan selalu kita dengungkan kepada beberapa OPD ataupun semua OPD di pemerintah Kota Cimahi. Karena dengan support data ini, insya Allah pelaksanaan IA ini akan berjalan dengan baik. Tanpa data yang baik, mungkin kita tidak akan bisa menginformasikan melalui IA ini, kita tidak bisa untuk berinteraktif dengan masyarakat. Yang mana kalau di pemerintahan ini memang Diskominfo ini selain melayani pemerintah daerah Kota Cimahi, OPD juga pimpinan juga untuk melayani masyarakat. Perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini alhamdulillah indeks kami di Diskominfo ini udah mau mencapai 5.0. Mungkin besar kita akan mencapai ke 5.0. Beberapa yang sudah kita lakukan saat ini, keamanan datanya kita sudah ISO 2022 ISO 2022 sudah dilaksanakan, termasuk juga beberapa aplikasi kita sudah support dengan ISO itu juga. Ada 5 aplikasi yang sudah kita lakukan. Termasuk juga untuk keamanan data, kita juga sudah mengarah kepada, kalau dulu, mohon maaf Pak narasumber, Pak Haji Ono, bahwa kita ini selalu menjaga serangan-serangan itu pasti ada yang nggak tidur itu, bergantian 24 jam. Tidak ada alat untuk menangkal hal tersebut. Tapi perkembangan zaman saat ini di kita sudah ada namanya chipsetnya sudah ada. Kalau saat ini tipis, termasuk juga ada juga berkenaan dengan WAF-nya, web application firewall-nya juga sudah ada, dan hal-hal yang lain. Dan kita juga sudah melaksanakan setiap aplikasi ini tidak di dalam data itu tidak di dalam aplikasi, tapi ada di luar aplikasi yang terintegrasi, dan kita sudah lakukan di teman-teman kita di aplikasi itu sudah memakai kontainer-kontainer. Jadi kalau satu kena tidak semuanya. Dan saat ini dengan WAP ini terbantu sekali, apalagi dengan adanya CISET dan sebagainya, tambah lagi ISO 27000-2022, kita mencoba merangkak. Dan mudah-mudahan dengan data yang bagus, kita bisa melakukan itu. Peran pemerintah Kota Cimahi seperti itu, terutama di Skominfo. Hal-hal yang lain untuk perkembangan ke arah pemerintahan digital, saat ini kita sudah melakukan
integrasi aplikasi. Di sini ada yang namanya Pola Kami dan Pola Kami. Pola Kami ini adalah portal layanan publik bagi masyarakat, sedangkan Pola Kami itu adalah portal layanan administrasi khusus di lingkungan pemerintah Kota Cimahi saja. Itu yang sudah kita lakukan untuk menuju hal-hal tersebut. Karena kalau dulu SPBE 1.0 itu kita selalu ditekankan epiden dan sebagainya. Dampak dan manfaatnya belum terlihat. Tapi dengan mudah-mudahan SPB 2.0 ataupun pemerintahan digital, sekarang kita sudah membuatkan dua portal. Mudah-mudahan portal ini bisa memanjakan masyarakat. Selain itu juga kebermanfaatannya, dampaknya juga bisa terlihat. Salah satu yang membanggakan di Kota Cimahi bahwa Diskominfo ini sudah terintegrasi dengan yang namanya pemerintahan digital yang di provinsi, terutama di pelaksanaan di Landa Cita, pelayanan berkenaan dengan kependudukan. Hal-hal yang lain kita akan terus berprogres seiring dengan perkembangan zaman, dan yang paling membanggakan kami di sini, Pak narasumber, Pak Ono, dan rekan-rekan semua para peserta, bahwa kita saat ini untuk keamanan data di berbagai OPD atau di beberapa OPD, malahan di seluruh OPD, kita coba untuk penetrasi ke ruangan-ruangan, kita cek yang disebut PAMOR itu. Ada yang namanya inovasi PAMOR, yang saat ini ternyata di pemerintahan Kota Cimahi dengan masuknya PAMOR ke OPD-OPD itu, mereka bisa merasakan, oh iya ya, kelemahan kita dengan memakai perangkat komputer ini. Memakai perangkat komputer ini harus seperti apa? Karena di pemerintah Kota Cimahi ada juga yang perangkat komputernya milik pribadi atau sejenis laptop lah. Mereka data pemerintahan ada di sana. Dikhawatirkan kalau misalkan laptop itu hilang, berarti data pemerintah bisa dilihat oleh yang menemukan laptop tersebut. Ini yang akan berbahaya. Dengan demikian, mudah-mudahan dengan adanya pencerahan ini, kita akan mengambil hikmahnya dan kita meliterasi, dan mudah-mudahan bisa diterapkan di pemerintah Kota Cimahi, terutama yang sebagai tugas pokoknya ini adalah Diskominfo Kota Cimahi. Mudah-mudahan saat ini serangan-serangan yang banyak, serangan terhadap serangan cyber terhadap pemerintah Kota Cimahi, terutama aplikasi-aplikasi. Mudah-mudahan saat ini di Kota Cimahi sejak adanya WAP, kita sudah bisa, termasuk juga dengan adanya CISET, kita sudah sedikit untuk hal-hal tersebut. Itu mungkin para peserta yang kami hormati dan Pak narasumber, mudah-mudahan ini bermanfaat sekali, dan kami juga mengucapkan kebanggaan yang sangat mendalam dan ucapan terima kasih kepada Pak narasumber, Pak Ono. Mudah-mudahan Pak Ono sehat selalu dan sukses selalu. Itu saja mungkin. Terima kasih dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Webinar Jumat kami seri 5 yang dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Cimahi secara resmi kami buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hendra atas sambutan dan pandangan yang memotivasi serta menambah wawasan bagi semua. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, biar makin semangat nih, izinkan saya untuk membacakan pantun. Nanti Bapak Ibu jawab dengan cakep, oke? Oke. Ke Cimahi membeli baju. Cantik. Mampir ke warnet main Zuma. Ya, cantik Mbak Nisa. AI generatif terus maju. Cakep. Kita jaga keamanan bersama. Oke, terima kasih Pak Ono. Jawaban cakepnya nih. Cuman Pak Ono doang ya yang ngejawabnya. Kemana nih teman-teman, Bapak Ibu lainnya? Bapak Ibu, gimana nih kabarnya pagi ini?
Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Walaupun acaranya daring, semoga energinya tetap terasa nyata. Kadang nih, seharusnya ya kalau webinar pagi-pagi itu suka ada yang sambil ngopi atau jangan-jangan ada nih yang sambil sarapan juga. Boleh dong cerita di kolom chat lagi di mana dan dari instansi mana aja nih. Oh, pada jawab cakep di kolom chat ya. Ada dari daerah mana aja nih? Boleh diceritain pagi ini lagi pada ngapain sambil nonton Zoom Meet ini? Ada yang sambil di jalan naik motor, ada yang dari Jawa Timur juga. Jauh juga nih, ada yang dari Riau. Pak Darmata Sukrianto. Ada yang dari Timor Leste lah gitu tadi. Luar keren negeri. banget, luar negeri. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Oh iya nih, kami menginformasikan bahwa dalam webinar ini akan ada kuis seru dan hadiah menarik lainnya. Apakah itu? Makanya jangan sampai ketinggalan dan ikuti acara sampai akhir ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Bapak, Ibu yang telah hadir pada Zoom ini, kami mohon berkenan untuk mengaktifkan kameranya karena kami akan mengabadikan momen acara hari ini. Saya cek di sini ada berapa slide ya? Sebentar. Ada 12 slide. Banyak juga nih. Boleh Bapak Ibu yang belum aktif kameranya, saya tunggu beberapa detik ke depan mungkin sebelum nantinya saya pandu untuk pose bersama. Boleh get ready dulu mungkin Bapak Ibu. Oke. Siapkan senyum terbaik Bapak Ibu. Kita mulai dari slide pertama. Panitia mohon bersiap ya untuk screenshot. Saya hitung. Slide pertama, 3, 2, 1, cheese. Oke. Untuk slide kedua, 3, 2, 1, cheese. Oke. Untuk slide 3, 3, 2, 1. Oke. Untuk slide keempat, 3, 2, 1. Untuk slide kelima, 3, 2, 1. Untuk slide keenam, 3, 2, 1. Untuk slide ketujuh, 3, 2, 1. Motornya mau dipakai enggak? Slide ke-8. Oh, di slide ke-8 nih Bapak Ibunya pada nggak on cam. Boleh deh. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengaktifkan kameranya. Semoga wajah-wajah hebat ini selalu semangat membangun keamanan cyber di tanah air kita tercinta Indonesia. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki sesi paparan, izinkan saya membacakan tata tertib selama webinar berlangsung. Mikrofon Bapak, Ibu, dan rekan-rekan akan kami matikan selama paparan berlangsung. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis langsung melalui kolom chat. Kami akan sambil dijawab mungkin nanti sama Bapak Ono, atau di akhir akan ada kami akan memilih beberapa pertanyaan yang nantinya akan dipilih oleh Pak Ono untuk menjadi pertanyaan terbaik. Kemudian, hasil rekaman webinar hari ini bisa Bapak Ibu akses pada link yang akan kami bagikan melalui email atau kolom chat nanti. Bapak Ibu bisa gunakan saat pengisian tautan absensi. Selanjutnya, yang tidak kalah menarik nih, akan ada kuis berhadiah untuk Bapak Ibu yang beruntung pada hari ini. Jadi, jangan kemana-mana ya. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, di era teknologi yang berkembang begitu pesat, kehadiran artificial intelligence
membawa dampak luar biasa bagi dunia digital. Namun, di balik peluang, tersimpan tantangan besar, terutama terkait etika, privacy, dan keamanan cyber yang harus kita pahami bersama. Melalui webinar ini, mari kita bersama-sama menggali wawasan, berdiskusi, dan berbagi solusi agar teknologi cerdas dapat dimanfaatkan dengan bijak, aman, dan bertanggung jawab demi masa depan digital Indonesia yang lebih cerdas dan beradab. Baik, di sini sudah hadir narasumber kita, sosok legendaris dalam dunia teknologi dan edukasi digital Indonesia. Beliau adalah seorang ilmuwan, pendidik, dan pionir teknologi informasi Indonesia yang dikenal luas sebagai Bapak Internet Komunitas Indonesia. Beliau meraih gelar Master of Engineering di McMaster University Kanada dan gelar doktor di University of Waterloo, Kanada. Sepanjang karirnya, beliau gigih mengembangkan teknologi open source dan akses internet murah melalui karya-karya inovatif seperti Wajan Bolik, RT-RW-Net, dan OpenBTS yang memberdayakan masyarakat untuk mandiri membangun infrastruktur digital. Beliau juga aktif sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi, penulis puluhan buku dan artikel, serta pembicara nasional dan internasional yang menginspirasi generasi muda Indonesia. Atas dedikasi inilah, beliau pernah menerima penghargaan Postal Service Award dari Internet Society pada tahun 2020 sebagai pengakuan atas kontribusi nyata beliau dalam menjembatani kesenjangan digital. Kita langsung saja panggilkan Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, MEng, PhD.